Melihat laki-laki bertubuh gempal itu sedang menggali tanah yang akan dia gunakan untuk tempat septic tank di belakang rumahnya. Baru beberapa bulan yang lalu dia membangun hunian yang luasnya 20 kali 5 meter. Namun rumah yang tidak besar tersebut cukup untuk berlindung dari panas maupun hujan. Dia baru sempat membangun galian septic tank tersebut karena uang yang ditabungnya baru terkumpul. Bagaimana tidak? Gaji yang didapat dari pekerjaan utamanya sebagai buruh pabrik tidak sebanyak yang dipikirkan sebagian orang. Namun, sedikit atau banyak gaji yang dia terima asalkan dapat memenuhi kebutuhan istrinya, anak dan keperluan sehari-harinya, Dul tetap bersyukur. Oleh sebab itu, untuk menghemat uang, Dul menggali tanah sendiri setiap pagi sebelum berangkat bekerja. Kalau begini caranya, kapan selesainya? Semakin dalam tanah yang kugali, semakin keras saja. Ujar Dul sembari tangannya mengusap kening yang sudah bercucuran keringat. Sampai dia tidak tahu jika usapannya tadi menambah wajahnya menjadi kotor karena tanah yang menempel di tangan dan lengannya. Mas, udah jam 7. Yuk kita sarapan dulu. Ajak Mirna istri Dul. Dul mendongak. Ia lalu mengangguk dan segera naik ke atas. Kemudian dia pun lantas menaruh linggis dan cangkul ke dalam kandang kambing milik mertuanya. Dul kemudian membersihkan kaki dan tangannya sebelum masuk ke dalam rumah. Sesudah itu dia pun meraih handuk untuk mandi. Untungnya jam kerjanya masuk lebih siang daripada yang lain. Biasanya sekitar jam 7 pagi harus sudah di pabrik. Namun jam masuk kerja Dul sekitar jam 8 pagi. Jadi, ada waktu untuk menggali tanah yang dia lakukan setiap harinya. Meskipun cuma sedikit, toh nanti juga selesai meskipun memakan waktu yang cukup lama. Pikir Dul waktu itu. Dul kemudian memakai celana bahan berwarna hitam dan kaos kebesaran berwarna biru salem. Tidak lupa tas yang di dalamnya ada bekal untuk makan siang di pabrik sudah dia sampirkan. Barulah Dul memakai jaket dan helmnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 7:30. Jarak yang ditempuh ke pabrik sekitar setengah jam. Dan itu pun kalau tidak macet. Dek, aku berangkat dulu ya. Ucap Dul pada Mirna. Dan tidak lupa istri berparas cantik itu menggapai tangan kanan Dul dan segera mengejutnya. Hati-hati di jalan, Mas. Ucap Mirna lagi. Dul, ia lantas mengiyakan perkataan Mirna. Dan tidak menunggu lama dia pun menyalakan sepeda motornya dan pergi berangkat bekerja. Kalau tiap pagi digali lama banget deh selesainya. Nanti aku coba menggalinya habis sholat isya saja deh. Kata Dul setelah mandi sepulang bekerja. Mereka sedang duduk berdua di ruang tengah dengan menikmati makanan ringan yang ada di meja makan. Sementara Tari anak mereka sedang belajar di kamarnya. Tari, anak kecil berumur 5 tahun itu sangat pintar di sekolahnya. Terserah Mas saja. Yang penting Mas jangan sampai kecapean. Nanti sakit tipesnya kambuh lagi loh. Ujar istrinya. Insya Allah enggak dek. Mas coba gali saat malam nanti tapi enggak tiap hari biar enggak terlalu capek.
ujar Dul. Iya mas, jawab istrinya singkat. Mereka pun lantas bersamaan beranjak setelah mendengar suara azan maghrib. Singkat cerita, selepas Dul dan Mirna sholat maghrib serta sholat isya, mereka bersamaan ke belakang rumah di mana tempat galian septi tank berada. Nampak di tangan Dul sudah membawa linggis. Mirna pun ikut membantu membawa cangkul dan timba untuk digunakan memindahkan tanah yang di bawah galian ke atas. Malam yang sunyi tidak menyurutkan mereka yang begitu giat dengan aktivitas yang berbau tanah itu. Terlihat bulan separuh yang semula di atas kepala kini berpindah condong ke bagian barat. Sementara suara jangkrik yang biasanya berbunyi di malam hari tiba-tiba sepi. Dul, giat banget kamu sampai gali tanah malam-malam, ujar seorang laki-laki. Mirna pun lantas menoleh ke arah suara tersebut. Ternyata itu adalah tetangga mereka, Raji. Lantas, Dul pun langsung bertanya pada Mirna siapa gerangan yang datang. Mirna, dia pun lantas menjawab dengan menurunkan timba yang sudah diberinya tali rapia. Bang Raji, kalau digali tiap pagi lama selesainya. Jadi aku berinisiatif untuk menggalinya malam ini. Moga aja cepat selesai, Bang, ujar Dul pada Raji. Iya Dul, jawab Bang Raji singkat. Ngomong-ngomong, Bang Raji masuk kerja apa? Bukannya ke Nasif kan? Tanya Dul. Aku masuk pagi. Dengar kata mertuamu kalau kamu sedang menggali tanah buat septic tank. Jadi aku coba lihat ke sini, jawab Bang Raji. Iya Bang, capek juga soalnya kalau dikerjakan sendiri. Tapi yang irit duit juga sih, ujar Dul. Mereka pun lantas tertawa terbahak-bahak, kecuali Mirna. Dia merasa malam ini semakin dingin yang membuat tangan dan kakinya sedikit gatal karena kemungkinan besar alergi dinginnya sedang kambuh. Obrolan Dul dan Raji cukup lama. Mirna pun tidak tampak menemani. Dia izin pada suaminya untuk beristirahat sejenak di kamar untuk mengolesi tangan dan kakinya dengan minyak kayu putih agar reda gatalnya. Dia merasa bahwa Raji cukup pintar membawa suasana. Padahal sebelumnya Raji orangnya cukup pendiam dan irit bicara. Namun beda Raji yang sekarang ini. Raji yang mendadak menjadi orang yang humoris. Ia pintar juga dengan segala perhitungannya tentang membuat septic tank yang akan dibangun Dul. Dan perhitungan Dul sangat tepat dengan pemikiran Raji. Sudah larut kayaknya, aku mau pulang dulu ya Dul, ucap Raji seraya berdiri dari duduknya yang beralaskan batu bata yang sudah dia tata sedemikian rupa. Oh iya Bang, makasih juga udah nemenin ya, gak biasa-biasanya lo, ujar si Dul. Raji pun berlalu. Sementara Dul kembali menggali tanah. Dia bersemangat karena tanah yang dia gali kurang sedikit lagi. Sekarang sudah sebatas bahunya. Dan mungkin sekitar setengah meter saja sudah selesai. Loh,
Bang Raji mana, Mas? Kok nggak ada? Adik tadi sekalian buatin teh lu. Tanya Mirna seraya meletakkan cangkir tehnya pada bataku yang tidak jauh dari pintu ruang tengah rumahnya. Barusan aja pulang. Kita minum aja deh tehnya, ujar Dul. Sebelum Dul naik ke atas, tiba-tiba dia mencium aroma bunga yang sangat menyengat. Harum bunga yang mirip dengan di kuburan, seperti bunga kenanga dan bunga kantil. Mas, aku mencium bau. Namun Mirna yang belum menyelesaikan omongannya kini terperanjat dengan ulah suaminya yang naik dengan tergesa-gesa. Bahkan linggis dan cangkulnya dia tinggalkan di bawah. Sesampainya di atas, Dul menarik tangan Mirna dan segera masuk ke dalam rumah. Sebelumnya Dul mencuci kaki dan tangannya yang penuh dengan tanah di air keran tepat di depan rumahnya. Namun tidak hanya dengan suaminya, Mirna juga nampak heran dengan sikap Bang Raji sebelumnya. Dia juga sempat merinding setelah mencium aroma bunga itu. Namun segera dia tepis. Sekarang hari apa, Dek? Tanya Dul. Tangannya kemudian meraih kalender yang tertempel paku di tembok. Hari Jumat, Bang, ujar Mirna. Ia juga ikut duduk di samping Dul. Tuh kan, sekarang itu Jumat Legi, makanya tadi Mas mencium aroma kembang. Adek bau juga enggak? Tanya si Dul. Iya, Mas, baunya kayak kembang kuburan. Ngeri, Mas, ujar Mirna. Mirna, dia begitu ngeri. Dia kemudian melirik pada jam dinding dan jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tidak terlalu malam jika mereka dihantui. Namun untung saja penampakannya tidak muncul. Karena kalau itu terjadi, entah bagaimana mereka sekarang. Berlari terbirit-birit, atau bahkan mungkin mereka akan pingsan. Kapok aku, gak mau gali malam lagi dah, sungut Dul. Dia langsung bergegas mengambil handuk dan mandi di rumah mertuanya yang memang cukup dekat. Hanya beberapa langkah saja sudah sampai di rumah mertuanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mirna menceritakan kejadian semalam kepada bapaknya. Namun, orang tuanya itu malah mengernyitkan dahi keheranan. Bukankah Raji semalam kerjanya shift sore? Tanya Pak Dharma, bapaknya Mirna. Enggak, Pak. Katanya masuk shift pagi, makanya kemarin datang lihat Mas Dul sedang gali tanah. Jawab Mirna kemudian. Hingga beberapa saat kemudian terlihat di jalanan Raji sedang ke arah warungnya Lek Rukin. Tidak menunggu lama Pak Dharma lalu menghampirinya. Pak Dharma lantas menyapanya. Woi, Ci, sini sebentar. Panggil Pak Dharma. Dan Raji yang merasa dipanggil pun kemudian berbelok ke rumah Pak Dharma. Ada apa, Lek? Raji bertanya seraya duduk di kursi dekat Pak Dharma. Gini loh, kemarin kamu kerja masuk shift sore kan? Tanya Pak Dharma.
Iya, Le. Memangnya kenapa? Tanya Raji. Itu si Mirna katanya lihat kamu lagi ngobrol dengan suaminya kemarin malam. Kamu ditanya kerjanya katanya masuk shift pagi. Ujar Pak Dharma menjelaskan. Mirna yang mendengarkan kedua lelaki beda umur itu berbicara membuatnya semakin keheranan. Lantas dia pun mengingat dengan kejadian kemarin malam bersama suaminya yang menghirup aroma kembang seperti di area pemakaman. Loh, kalau Bang Raji berkata begitu, lalu yang bersama kami kemarin siapa dong, Pak? Tanya Mirna. Raji dan Pak Dharma keduanya menggelengkan kepala. Kemudian bapaknya itu menimpali. Mungkin itu hantu yang menjelma seperti Raji, Nak. Untung saja hantunya baik mengajak kalian ngobrol. Mungkin mau kenalan kali, ujar Pak Dharma. Mirna begitu ngeri, sementara suaminya juga tidak mau lagi menggali malam hari. Cukup kemarin saja. Iya, Dul kapok.